Selamat datang di Audiobook Nova, sebuah ruang inspirasi untuk pikiran yang haus akan pertumbuhan dan perubahan. Apakah Anda pernah merasa waktu seharian terbuang tanpa hasil yang berarti, atau merasa sibuk tetapi tidak produktif? Jika ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Di seri kali ini kami menghadirkan sebuah topik yang akan mengubah cara pandang Anda tentang produktivitas, bukan manajemen waktu tapi manajemen fokus. Ya, inilah rahasia orang-orang efektif yang selama ini mungkin luput dari perhatian Anda. Dalam episode ini Anda akan menemukan alasan mengapa fokus jauh lebih penting daripada sekadar mencatat daftar tugas, bagaimana mengidentifikasi prioritas utama, hingga langkah-langkah praktis untuk melatih fokus agar menjadi kebiasaan sehari-hari. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang mendalam, penuh wawasan dan motivasi, untuk membantu Anda menciptakan dampak nyata dalam hidup Anda. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendengarkan hingga akhir, karena setiap bagian dari audiobook ini dirancang untuk memberikan nilai yang tak ternilai bagi hidup Anda. Bersama Audiobook Nova, mari kita gali potensi terbaik dalam diri Anda dan ubah cara Anda menjalani hari demi hari. Dengarkan sampai selesai, karena transformasi dimulai di sini dan saat ini juga. Bagian pertama, pengantar konsep fokus. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering mendengar tentang pentingnya manajemen waktu. Namun ada satu hal yang lebih penting daripada sekadar mengatur waktu, yaitu manajemen fokus. Fokus adalah kunci utama untuk mencapai hasil yang optimal, karena tanpa fokus waktu yang kita miliki akan terbuang sia-sia. Orang-orang yang efektif tidak hanya pandai mengatur jadwal, mereka juga pandai mengarahkan energi dan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Bayangkan Anda memiliki 24 jam dalam sehari sama seperti orang lain. Namun mengapa ada orang yang mampu mencapai lebih banyak dalam waktu yang sama? Jawabannya bukan karena mereka memiliki lebih banyak waktu, tetapi karena mereka tahu cara menggunakan waktu dengan lebih baik. Mereka memahami bahwa yang penting bukanlah jumlah waktu yang dimiliki, melainkan bagaimana waktu tersebut digunakan. Fokus adalah kemampuan untuk mengarahkan seluruh perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Ketika kita fokus, kita dapat bekerja lebih dalam, lebih kreatif, dan lebih efisien. Sebaliknya, ketika kita terlalu sering beralih dari satu tugas ke tugas lain, kita kehilangan momentum, energi, dan bahkan kualitas hasil kerja kita. Orang-orang yang sukses memahami bahwa fokus bukan hanya tentang apa yang kita lakukan tetapi juga tentang apa yang tidak kita lakukan. Ketika kita berbicara tentang fokus, kita berbicara tentang kualitas bukan kuantitas. Tidak masalah berapa banyak tugas yang bisa kita selesaikan dalam sehari, yang penting adalah apakah tugas-tugas tersebut benar-benar membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Jika kita hanya sibuk tetapi tidak produktif, maka semua usaha kita hanya akan menjadi aktivitas tanpa makna. Fokus adalah senjata rahasia orang-orang yang sukses. Mereka tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar diperlukan perhatian penuh. Mereka tidak membagi diri mereka ke dalam banyak hal, tetapi mereka memilih untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan cara ini mereka mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam waktu yang singkat. Namun sayangnya banyak dari kita justru terjebak dalam pola pikir multitasking. Kita berpikir bahwa semakin banyak hal yang bisa kita lakukan dalam satu waktu, semakin produktif kita. Padahal kenyataannya adalah multitasking justru membuat kita kehilangan fokus dan mengurangi kualitas pekerjaan kita. Fokus adalah tentang melakukan satu hal dengan sepenuh hati, bukan tentang melakukan banyak hal sekaligus. Untuk memahami pentingnya fokus, mari kita bayangkan sebuah lampu senter. Ketika cahaya lampu senter tersebar ke segala arah, cahayanya menjadi lemah dan tidak mampu menembus kegelapan. Namun ketika cahaya tersebut difokuskan pada satu titik, cahayanya menjadi kuat dan mampu menembus kegelapan dengan mudah. Demikian pula dengan fokus dalam hidup kita. Fokus adalah tentang mengarahkan energi kita pada satu hal yang benar-benar penting. Ketika kita fokus, kita memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang kita kerjakan. Ini bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja lebih cerdas.
Dengan fokus kita dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Jadi mulailah hari Anda dengan bertanya pada diri sendiri apa yang paling penting untuk saya capai hari ini. Lalu fokuskan seluruh energi Anda pada jawaban tersebut. Ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas, tetapi fokus adalah alat yang dapat kita kuasai untuk mengoptimalkan waktu tersebut. Dengan fokus kita dapat menciptakan keajaiban dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk mengelola fokus kita juga belajar untuk mengelola hidup kita. Fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan kita, meraih impian kita, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mulailah hari ini untuk melatih fokus Anda, karena dengan fokus Anda dapat mengubah dunia Anda. Bagian kedua, kesalahpahaman tentang manajemen waktu. Banyak orang berpikir bahwa produktivitas dapat dicapai dengan menyusun daftar tugas sepanjang hari lalu, mencoba menyelesaikan semuanya dalam waktu yang tersedia. Namun kenyataannya adalah waktu yang kita miliki sangat terbatas, dan tidak semua tugas memiliki nilai yang sama. Jika kita hanya berfokus pada menyelesaikan banyak hal, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk menciptakan dampak yang signifikan. Disinilah manajemen fokus menjadi lebih relevan dibandingkan manajemen waktu. Manajemen waktu seringkali dianggap sebagai solusi ajaib untuk meningkatkan produktivitas. Namun jika kita hanya mengatur waktu tanpa memperhatikan prioritas, kita mungkin hanya akan sibuk tanpa hasil yang nyata. Kita mungkin berhasil menyelesaikan banyak tugas, tetapi apakah tugas-tugas tersebut benar-benar membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Kesalahpahaman tentang manajemen waktu seringkali membuat kita merasa tertekan. Kita merasa bahwa jika kita tidak bisa menyelesaikan semua tugas dalam daftar, kita adalah orang yang gagal. Padahal yang sebenarnya penting bukanlah jumlah tugas yang selesai, melainkan kualitas dari tugas-tugas tersebut. Apakah tugas-tugas tersebut benar-benar berdampak pada kehidupan kita, atau hanya sekadar mengisi waktu? Orang-orang yang sukses memahami bahwa waktu bukanlah musuh kita. Musuh sebenarnya adalah kurangnya fokus. Mereka tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar diperlukan perhatian penuh. Mereka tidak mencoba untuk menyelesaikan semua hal, tetapi mereka memilih untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan cara ini mereka mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam waktu yang singkat. Ketika kita terlalu fokus pada manajemen waktu, kita seringkali melupakan esensi dari pekerjaan itu sendiri. Kita terjebak dalam rutinitas tanpa memikirkan apakah apa yang kita lakukan benar-benar berarti. Kita mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah bagi hidup kita. Ini adalah pemborosan yang sebenarnya. Manajemen waktu adalah alat yang berguna, tetapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menciptakan dampak yang nyata dalam hidup kita. Untuk mencapai hal ini, kita perlu memahami bahwa waktu hanyalah sumber daya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu tersebut dengan bijak. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengelola fokus kita. Ketika kita berbicara tentang manajemen waktu, kita seringkali berpikir tentang daftar tugas yang panjang dan jadwal yang padat. Namun jika kita hanya mengikuti jadwal tanpa memperhatikan prioritas, kita mungkin hanya akan sibuk tanpa hasil yang nyata. Kita mungkin berhasil menyelesaikan banyak hal, tetapi apakah hal-hal tersebut benar-benar penting? Manajemen fokus adalah tentang memilih hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan perhatian penuh pada hal-hal tersebut. Ini bukan tentang mencoba menyelesaikan semua hal, tetapi tentang memastikan bahwa apa yang kita selesaikan benar-benar berarti. Dengan cara ini kita dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam waktu yang singkat. Jadi mulailah hari Anda dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang paling penting untuk saya capai hari ini? Lalu fokuskan seluruh energi Anda pada jawaban tersebut. Ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas, tetapi fokus adalah alat yang dapat kita kuasai untuk mengoptimalkan waktu tersebut. Dengan fokus kita dapat menciptakan keajaiban dalam hidup kita.
Ketika kita belajar untuk mengelola fokus kita juga belajar untuk mengelola hidup kita. Fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan kita, meraih impian kita, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mulailah hari ini untuk melatih fokus Anda, karena dengan fokus Anda dapat mengubah dunia Anda. Bagian ketiga, mengapa fokus itu penting? Fokus adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa dimiliki oleh seseorang. Ini bukan hanya tentang kemampuan untuk berkonsentrasi, tetapi juga tentang kemampuan untuk menentukan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Orang-orang yang sukses memahami bahwa fokus adalah alat yang memungkinkan mereka mencapai hasil yang luar biasa dengan usaha yang lebih sedikit. Tanpa fokus kita hanya akan terombang-ambing dalam lautan aktivitas, tanpa arah yang jelas. Bayangkan sebuah lensa kamera ketika diarahkan pada subjek tertentu, gambar menjadi tajam, dan detailnya terlihat jelas. Namun jika lensa tersebut tidak difokuskan, gambar akan kabur dan tidak memiliki makna. Demikian pula dengan fokus dalam kehidupan kita. Ketika kita fokus pada satu hal, kita dapat melihat detail yang mungkin tidak terlihat sebelumnya dan menghasilkan karya yang luar biasa. Ketika kita fokus, kita memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang kita kerjakan. Ini memungkinkan kita untuk bekerja lebih dalam, lebih kreatif, dan lebih efisien. Sebaliknya, ketika kita terlalu sering beralih dari satu tugas ke tugas lain, kita kehilangan momentum, energi, dan bahkan kualitas hasil kerja kita. Orang-orang yang sukses memahami bahwa fokus bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang tidak kita lakukan. Fokus adalah senjata rahasia orang-orang yang produktif. Mereka tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar diperlukan perhatian penuh. Mereka tidak membagi diri mereka ke dalam banyak hal, tetapi mereka memilih untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan cara ini mereka mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam waktu yang singkat. Namun sayangnya banyak dari kita justru terjebak dalam pola pikir multitasking. Kita berpikir bahwa semakin banyak hal yang bisa kita lakukan dalam satu waktu, semakin produktif kita. Padahal kenyataannya adalah multitasking justru membuat kita kehilangan fokus dan mengurangi kualitas pekerjaan kita. Fokus adalah tentang melakukan satu hal dengan sepenuh hati, bukan tentang melakukan banyak hal sekaligus. Untuk memahami pentingnya fokus, mari kita bayangkan sebuah lampu senter. Ketika cahaya lampu senter tersebar ke segala arah, cahayanya menjadi lemah dan tidak mampu menembus kegelapan. Namun ketika cahaya tersebut difokuskan pada satu titik, cahayanya menjadi kuat dan mampu menembus kegelapan dengan mudah. Demikian pula dengan fokus dalam hidup kita. Fokus adalah tentang mengarahkan energi kita pada satu hal yang benar-benar penting. Ketika kita fokus, kita memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang kita kerjakan. Ini bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja lebih cerdas. Dengan fokus kita dapat mencapai hasil yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Jadi mulailah hari Anda dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang paling penting untuk saya capai hari ini? Lalu fokuskan seluruh energi Anda pada jawaban tersebut. Ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas, tetapi fokus adalah alat yang dapat kita kuasai untuk mengoptimalkan waktu tersebut. Dengan fokus kita dapat menciptakan keajaiban dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk mengelola fokus kita juga belajar untuk mengelola hidup kita. Fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan kita, meraih impian kita, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mulailah hari ini untuk melatih fokus Anda, karena dengan fokus Anda dapat mengubah dunia Anda. Fokus adalah investasi terbaik yang bisa kita buat untuk masa depan kita. Dengan fokus kita dapat menciptakan hasil yang luar biasa dan mencapai tujuan yang mungkin dulunya terasa mustahil. Jadi jangan biarkan diri Anda terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Mulailah hari ini untuk membangun kebiasaan fokus yang kuat dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Bagian keempat, identifikasi prioritas utama. Langkah pertama dalam manajemen fokus adalah menentukan prioritas utama.
Tanyakan pada diri sendiri apakah aktivitas yang sedang saya lakukan saat ini benar-benar membawa saya lebih dekat kepada tujuan saya. Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah waktunya untuk mengubah arah. Dengan mengidentifikasi prioritas utama, kita dapat mengalokasikan energi dan waktu kita secara lebih bijak sehingga setiap detik yang kita habiskan memberikan dampak yang nyata. Prioritas adalah kompas yang membimbing kita menuju tujuan yang ingin kita capai. Tanpa prioritas, kita hanya akan tersesat dalam lautan aktivitas tanpa arah yang jelas. Orang-orang yang sukses memahami bahwa tidak semua hal memiliki nilai yang sama. Mereka tahu bahwa untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan pemilihan yang tepat tentang hal-hal yang harus diprioritaskan. Namun menentukan prioritas bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita terjebak dalam godaan untuk mengerjakan hal-hal yang tampaknya mendesak tetapi tidak penting. Misalnya menjawab email atau pesan instan yang masuk terus-menerus. Padahal jika kita meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar penting, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap mendesak sebenarnya tidak memiliki dampak besar pada tujuan kita. Untuk menentukan prioritas utama, kita perlu memahami tujuan hidup kita secara mendalam. Apa yang benar-benar ingin kita capai dalam hidup ini? Apa yang membuat kita merasa puas dan bahagia? Ketika kita memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan kita, menjadi lebih mudah untuk memutuskan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Salah satu cara yang efektif untuk menentukan prioritas adalah dengan menggunakan metode Eisenhower Matrix. Metode ini membantu kita membedakan antara hal-hal yang penting dan mendesak serta hal-hal yang tidak penting atau tidak mendesak. Dengan cara ini kita dapat memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar berdampak besar pada hidup kita. Namun menentukan prioritas saja tidak cukup. Kita juga perlu memiliki disiplin untuk tetap berpegang pada prioritas tersebut. Seringkali kita tergoda untuk beralih ke hal-hal yang lebih menyenangkan atau lebih mudah dilakukan. Namun jika kita ingin mencapai tujuan kita harus belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting meskipun itu terlihat menarik. Ketika kita berhasil mengidentifikasi prioritas utama kita, hidup kita menjadi lebih terarah. Kita tidak lagi merasa terombang-ambing oleh tuntutan orang lain atau oleh situasi yang tidak terkendali. Sebaliknya, kita dapat mengambil kendali penuh atas hidup kita dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Ingatlah bahwa prioritas kita bisa berubah seiring waktu. Apa yang penting bagi kita hari ini mungkin tidak lagi relevan di masa depan. Oleh karena itu penting untuk secara berkala mengevaluasi kembali prioritas kita dan memastikan bahwa kita masih berada di jalur yang benar. Dengan cara ini kita dapat terus tumbuh dan berkembang menuju versi terbaik dari diri kita. Jadi mulailah hari Anda dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang paling penting untuk saya capai hari ini? Lalu fokuskan seluruh energi Anda pada jawaban tersebut. Ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas, tetapi fokus adalah alat yang dapat kita kuasai untuk mengoptimalkan waktu tersebut. Dengan fokus kita dapat menciptakan keajaiban dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk mengelola fokus kita juga belajar untuk mengelola hidup kita. Fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan kita, meraih impian kita, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mulailah hari ini untuk melatih fokus Anda, karena dengan fokus Anda dapat mengubah dunia Anda. Ketika kita mampu mengidentifikasi prioritas utama kita, hidup kita menjadi lebih bermakna. Kita tidak lagi hanya sibuk, tetapi kita sibuk dengan hal-hal yang benar-benar penting. Dengan cara ini kita dapat menciptakan dampak yang signifikan dan meninggalkan jejak yang abadi di dunia ini. Bagian kelima, menghindari gangguan. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen fokus adalah gangguan. Ponsel, media sosial, email, dan bahkan orang-orang di sekitar kita dapat menjadi pengalih perhatian yang kuat. Gangguan ini seringkali datang tanpa kita sadari dan menghancurkan momentum yang telah kita bangun. Oleh karena itu, untuk menjaga fokus kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung.
Bayangkan Anda sedang bekerja pada proyek penting ketika tiba-tiba notifikasi ponsel berbunyi. Meskipun hanya memerlukan beberapa detik untuk melihatnya, momen tersebut cukup untuk membuyarkan konsentrasi Anda. Ketika kita kembali ke pekerjaan kita mungkin merasa sulit untuk menemukan ritme yang sama seperti sebelumnya. Gangguan kecil seperti ini bisa memiliki dampak besar pada produktivitas kita. Untuk mengatasi gangguan, kita perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Pertama, matikan notifikasi yang tidak penting selama jam kerja. Jika Anda menggunakan ponsel untuk bekerja, pertimbangkan untuk menggunakan mode fokus atau mode pesawat untuk meminimalkan interupsi. Dengan cara ini Anda dapat memastikan bahwa energi Anda tetap terarah pada tugas yang sedang dikerjakan. Selain teknologi, orang-orang di sekitar kita juga bisa menjadi sumber gangguan. Rekan kerja, teman, atau bahkan keluarga mungkin tidak menyadari bahwa mereka mengganggu proses fokus kita. Untuk mengatasinya, cobalah untuk berkomunikasi dengan jelas tentang waktu yang Anda butuhkan untuk berkonsentrasi. Katakan kepada mereka bahwa Anda akan tersedia setelah menyelesaikan tugas tertentu. Lingkungan fisik juga memainkan peran penting dalam menjaga fokus. Ruang kerja yang berantakan atau bising dapat membuat kita sulit berkonsentrasi. Cobalah untuk membersihkan meja kerja Anda dan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Jika memungkinkan, carilah tempat yang sunyi untuk bekerja, terutama ketika Anda membutuhkan konsentrasi penuh. Ketika kita berhasil menghindari gangguan, kita memberikan diri kita kesempatan untuk benar-benar tenggelam dalam pekerjaan kita. Kita dapat bekerja lebih dalam dan lebih efisien karena tidak ada hal lain yang memecah perhatian kita. Ini adalah langkah penting menuju pencapaian hasil yang optimal. Namun, menghindari gangguan bukan berarti kita harus sepenuhnya mengisolasi diri. Ada kalanya interaksi sosial atau istirahat singkat justru dapat membantu kita tetap segar dan termotivasi. Yang penting adalah mengetahui kapan kita perlu fokus dan kapan kita bisa memberikan ruang untuk hal-hal lain. Untuk menciptakan kebiasaan menghindari gangguan, kita perlu melatih disiplin. Awalnya mungkin sulit untuk menahan diri dari godaan seperti membuka media sosial atau membalas pesan instan. Namun semakin sering kita melakukannya, semakin mudah bagi kita untuk tetap fokus. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting adalah detik yang hilang untuk mencapai tujuan kita. Jadi mulailah hari ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung fokus Anda. Matikan notifikasi yang tidak penting, tentukan batasan waktu untuk komunikasi, dan jika memungkinkan cari tempat yang tenang untuk bekerja. Dengan mengurangi gangguan, kita dapat menjaga fokus kita tetap tajam dan mencapai hasil yang luar biasa. Fokus adalah investasi terbaik yang bisa kita buat untuk masa depan kita. Dengan menghindari gangguan, kita memberikan diri kita kesempatan untuk benar-benar berkembang dan mencapai potensi maksimal kita. Jadi jangan biarkan gangguan menghalangi Anda dari kesuksesan yang Anda impikan. Bagian ke-6, langkah-langkah menyederhanakan prioritas. Menyederhanakan prioritas adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Namun ini bukan proses yang instan, melainkan membutuhkan latihan dan komitmen. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian utama kita. Beberapa hal mungkin terlihat penting tetapi sebenarnya hanya mengalihkan fokus kita dari tujuan besar. Langkah pertama adalah membuat daftar tugas harian. Tuliskan semua hal yang ingin Anda selesaikan dalam sehari. Setelah itu, tandai 3 hal yang paling penting. Fokuslah hanya pada 3 hal tersebut hingga selesai. Teknik ini membantu kita untuk tetap produktif, tanpa merasa terbebani oleh keseluruhan beban kerja. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa energi kita digunakan secara efisien. Langkah kedua adalah belajar untuk berkata tidak. Berkata tidak bukan berarti kita lemah, tetapi justru menunjukkan bahwa kita sangat sadar akan batasan kita. Dengan menolak hal-hal yang kurang penting, kita menciptakan ruang bagi hal-hal yang lebih bermakna. Ini adalah langkah awal untuk membangun hidup yang lebih produktif dan fokus pada tujuan besar kita. Langkah ketiga adalah memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekarang.
Beberapa hal bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam pola pikir bahwa semuanya adalah prioritas. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan waktu dan energi kita. Langkah keempat adalah melatih diri untuk berpikir kritis. Tanyakan pada diri sendiri apakah aktivitas yang sedang Anda kerjakan benar-benar mendukung tujuan besar Anda. Jika jawabannya tidak, maka sudah waktunya untuk melepaskannya. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada visi besar kita. Langkah kelima adalah fokus pada kualitas daripada kuantitas. Melakukan banyak hal tanpa hasil yang nyata tidak akan memberikan kepuasan yang mendalam. Sebaliknya, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting akan membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa hidup kita dipenuhi dengan pencapaian yang bermakna. Langkah keenam adalah menjaga fleksibilitas. Kadang-kadang prioritas kita bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu penting untuk tetap terbuka terhadap penyesuaian. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kita selalu bergerak menuju hal-hal yang benar-benar berarti. Langkah ketujuh adalah merayakan pencapaian kecil. Ketika kita berhasil menyelesaikan prioritas utama, kita luangkan waktu untuk merayakan pencapaian tersebut. Ini adalah cara untuk memotivasi diri sendiri dan menjaga semangat tetap tinggi. Langkah kedelapan adalah belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi relevan. Terkadang kita terjebak pada tugas atau tanggung jawab yang sebenarnya tidak lagi penting. Dengan melepaskan hal-hal ini, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Langkah kesembilan adalah membangun kebiasaan yang mendukung prioritas kita. Misalnya dengan menciptakan rutinitas harian yang membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang penting. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kita selalu bergerak menuju tujuan besar kita. Langkah terakhir adalah menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kebahagiaan. Ingatlah bahwa hidup ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas tetapi juga tentang menikmati proses. Dengan menyederhanakan prioritas, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih terarah, bermakna, dan penuh dengan pencapaian yang memuaskan. Bagian ketujuh, menutup dengan refleksi. Pada akhirnya, manajemen fokus bukan hanya tentang bekerja lebih keras tetapi tentang bekerja lebih cerdas. Dengan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting, kita dapat menciptakan hasil yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Ini adalah prinsip dasar dari efektivitas dan kesuksesan yang sejati. Refleksi adalah bagian penting dari proses ini. Setiap hari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah Anda capai dan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Apakah Anda benar-benar fokus pada hal-hal yang penting, atau apakah Anda terjebak dalam aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah? Refleksi ini akan membantu Anda memperbaiki diri dan menjadi lebih baik setiap harinya. Ketika kita merefleksikan hidup kita, kita juga belajar untuk menghargai momen-momen kecil yang sering kali terabaikan. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi juga dari hal-hal sederhana yang kita lakukan dengan penuh perhatian. Dengan fokus, kita dapat menemukan keindahan dalam setiap detik kehidupan. Namun refleksi bukan hanya tentang melihat ke belakang. Ini juga tentang merencanakan langkah-langkah ke depan. Setelah merenungkan apa yang telah Anda capai, tanyakan pada diri sendiri apa yang ingin Anda capai besok. Buatlah rencana yang jelas dan pastikan bahwa prioritas Anda tetap terjaga. Dengan cara ini, Anda dapat terus maju menuju tujuan Anda. Ketika kita belajar untuk mengelola fokus kita, kita juga belajar untuk mengelola hidup kita. Fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan kita, meraih impian kita, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mulailah hari ini untuk melatih fokus Anda, karena dengan fokus Anda dapat mengubah dunia Anda. Ingatlah bahwa fokus bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Namun setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk meningkatkan fokus Anda adalah langkah besar menuju kesuksesan Anda.
Jadi jangan takut untuk memulai perjalanan ini. Jadikan fokus sebagai bagian integral dari hidup Anda dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Dengan fokus Anda dapat menciptakan keajaiban dalam hidup Anda dan mencapai hal-hal yang mungkin dulunya terasa mustahil. Fokus adalah senjata rahasia orang-orang yang sukses. Mereka tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar diperlukan perhatian penuh. Dengan melatih fokus Anda juga dapat mencapai hasil yang luar biasa dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jadi mulailah hari ini untuk melatih fokus Anda. Dedikasikan waktu tertentu untuk bekerja sepenuhnya pada satu tugas tanpa gangguan. Praktikkan mindfulness atau meditasi untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk tetap hadir dalam momen. Dengan latihan yang konsisten Anda akan melihat peningkatan signifikan dalam kemampuan fokus Anda. Pada akhirnya ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak penting. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar berarti dan Anda akan menemukan kebahagiaan serta kepuasan yang mendalam. Dengan fokus Anda dapat menciptakan dampak yang abadi dan meninggalkan jejak yang berharga di dunia ini.